saya pernah menangani kerasukan. Jadi pas saya tidur, tiba-tiba ada bapak tua hatu lewat. Saya juga bisa bilang kalau jin tuh punya tingkatannya masing-masing. Selamat datang di Menu Menza. Kita di suasana yang sangat beda sekali hari ini. Gelap di tengah lapangan. Ini kenapa, men? Kenapa Anda gitu mencari sinyal wifi? Kenapa? Gelap. Ya, gelap kan ada cahaya. Agak aneh. Kayak sini sudah mulai Apa kudu? mulai merinding gitu. Saya mulai menggigil. Kedinginannya. Dingin. Ya. Tema kali ini membahas tentang apa, Mek? Ganu. Waduh. Jadi Menu Menza malam ini, ya karena malam, kita akan membahas mengenai horor, mencekam, seramnya IPDN. Yes. Bukan seramnya IPDN, maksudnya seram di dalam kampus IPDN. Ya. Pasti kan di suatu tempat itu kan punya apa ya? Kayak ciri khas sendiri. Iya. Sebelum semuanya bertempat di sini pasti Sebelum- sudah ada pemiliknya dahulu. Sebelum dibangun pasti ada Yes. cerita sebelum. Kayak sekolah SD dulu kuburan. Itu cerita-cerita dulu kan nggak tahu, makanya kita langsung saja tamunya SD perkenalan. saya bekas rumah sakit ya. Ya, langsung saja gak usah panjang lebar. Kelas saya bekas Ya, kamar mayat. terus apa lagi ya, Udah itu aja. biar langsung saja biar kita Nah, dalam episode kali ini kita mendatangkan tamu yang horor juga. Mencekam. yes. Langsung saja Agak aneh juga. langsung sih. saja Mek. Oh iya. Ini dia dua bintang tamu spesial kita. Dari sini dulu. Perkenalan dulu dari bos. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Nindya Praja Yosefo Mario Gambur, NPP 301127, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Randy Cahaya Ditama, Nindya Praja, NPP 301426, asal pendaftaran Kota Ternate Maluku Utara. Nih, saya mau tanya untuk keduanya nih. Kita kan pasti mengundang bintang tamu itu kan ada tujuan dan alasan. Iya. Saya mendengar dari teman-teman bahwa di antara 1.600 Nindya Praja itu dua di antara kalian bisa melihat ya punya kelebihan khusus untuk lebih dekat dengan makhluk seperti itu. Itu apakah benar? Dari kemarin. Keren. Ya maunya sih nggak percaya, cuman ya kelihatan gimana. Nah, jadi ini memang asli ya. Apakah ada? Apa ada? Jadi ini memang asli, bukan drama. Duh, langsung aja lah. Kita tanya aja dulu pertama ini. Saya pengen tanya nih. Ada nggak perbedaan suasana di PDN tuh ke pagi sama malam hari? Ini bukan masalah bulan dan matahari, Masalah suasana gelap. Nah, Masalah sepi, memang sepi malam. Nggak, maksudnya suasana dalam hal jangan bercanda nanti datang ke sini. aduh. Ya, Aman. lanjut lah. Dari Randy dulu lah. Suasananya gimana? Suasananya ya, kalau siang sih ya kita tahu sih kalau siang tuh, apalagi kalau sore itu kan rame ya. Ya. Kalau sore sekarang kan rame, jadi kita rasanya kayak fan-fan aja gitu. Tapi kalau Waduh, tapi lagi. Tapi nih. kalau malam ya malam dengan suasana yang cenderung syahdu, cenderung gelap ya kan, buat orang seperti kami bisa sangat jelas untuk merasakannya gimana perbedaannya.
apa yang paling signifikan merasakan perbedaan? Aku gelisah, aku takut. Ya kalau Randy Mario kan nggak mungkin takut. Mungkin kalau ya kelas-kelas saya sama Mike mungkin kan, Atau di balik kamera ini? iya paling teriak. Apa suasana yang paling ya spesifik gitu Dari Mario. Suasana yang paling spesifik di Medan itu pada dasarnya seperti kita tahu, seperti kebiasaan-kebiasaan lain tentunya kita mengenal istilahnya tanah tua. Medan ini kan sudah berdiri lama, jadi untuk makhluk-makhluk yang istilahnya selain manusia yang hidup di sini itu tentu mau percaya tidak percaya mereka itu ada. Dan kalau untuk kondisi di Medan sendiri, kalau siang itu yang sejauh berapa tahun tinggal di sini, kalau siang saya jarang lihat mereka, tapi kalau malam itu permisi, kalau malam itu mereka tuh sering muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang sebagai praja, ada yang sebagai binatang juga kan, Setengah-setengah juga ada. ya. Kan di sini pernah maksudnya kan dia mayoritas muslim, otomatis tidak memelihara anjing. Jadi malam-malam tuh kalau misalnya dulu wisma, kebetulan kita ini satu wisma, satu kamar, jadi kalau misalnya kita disuruh lari di stadion itu kita sering melihat makhluk-makhluk seperti itu. Ikut lari. Enggak, mereka biasanya duduk di tribun dan sebagainya. ngomong aerobi. Kan menyerupai tadi maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Mohon maaf. Rekan-rekannya. Teman saya suka kelewatan yang ini. Tapi jangan terlalu kelewatan. Kalau Syukur Randy saya udah diingetin. bilang kayak gini nih. Tapi sejauh ini selama kurang lebih 2 tahun berjalan di sini, pernah nggak mengalami kalian berdua ini ya diganggu itu secara tidak langsung? Maksudnya ya kalian tahu kalau mereka akan ganggu, itu pernah nggak? Karena Kalau saya sih ganggunya tuh parah sih, jangan sampai barang-barang jatuh, sampai gangguin saya tidur, sampai pokoknya parah kalau bicara gangguin. Karena kebetulan pernah ada kejadian yang nggak menyenangkan dan dulu tuh kejadian yang nggak menyenangkan yang bikin saya, yang tadinya sudah berusaha sebelum masuk PDN kan mau ditutup, Oh iya, iya. ditutup matanya mau ditutup, tapi begitu masuk PDN kan ada kejadian nggak menyenangkan itu yang bikin saya terganggu yang parah sampai diteror gitu. Kalau itu emang nggak bisa dipungkiri ya, setiap kayak entah itu setiap bangunan itu kan pasti bisa dikatakan punya penunggu sendiri, itu benar. Tapi yang bisa diceritakan yang paling parah saat selama 2 tahun di sini apa yang selama ini? sama-sama kita bahas tadi. Stadion ya? Satu Kenapa? Apa itu 1 2 3? Saya enggak tahu. Itu maksudnya makanya di stadion tadi itu sebelum kita kesini aja sudah ada yang ngikut dari orang. Ini ikut di belakang nih Iya, sekarang. masih ada yang ngikut. Dari tadi kan kita kan ada bahas di jalan gitu, bahas. Terus lewat stadion itu lewat dikit kan ada musola. musola mana? Yang Musola yang di tribun tuh sana. Oh, kamu jadi lewat stadion Iya, sana. Ya, tadi kan di styling kan bilang cepat, tadi kami lewat stadion. Terus tiba-tiba ada loh yang ikut dari belakang satu orang, jadi kita tuh abaikan saja. anak kecil nggak sih? Sumuran nggak tahu. Allahumma sholli. Cewek lagi. Nanti yang editor infrarednya dinyalakan karena kasihan nanti. Terus Mungkin kita tanya rekan di belakang. jangan nanti tiba-tiba muncul beneran kan berabe juga, Mek. Jangan Kak Makanya Sofa. jangan kita menguji mereka. Iya, nanti kamu yang diuji sendiri. Mohon maaf. Bahaya ini. Itu kapan yang kalau boleh tahu nih, yang kan kalian sudah mengalami bersama nih yang di stadion, itu kapan yang mengalami? Kalau misalnya untuk saya itu kejadian yang menurut saya sangat tersentuh itu di Medan itu ada 3. Yang pertama pas kami capra itu kami kebetulan dapat Wisma DKI. Itu perkenalan kan? Ya, Yes, Wisma yes, DKI dan kita tahu bersama Wisma DKI itu bertahun-tahun yang lalu ada korban di situ. Iya. Tahu kan? cerita. Ya, setelah itu dan namanya itu katanya dalam mitos bilang tidak boleh disebutkan di kita. Lalu yang kedua untuk saya pernah menangani kerasukan di Medan sendiri, kakak Kuasana Putri angkatan 28 itu Wisma Sulbar Sulawesi Barat, dan itu kali pertama saya jalan dengan motor dari Wisma Putra menuju Wisma Sulawesi Barat malam-malam. Itu
privilege kan Dan naik motor. ya, dan itu mungkin Praja. Dan lu yang bikin terkesan tuh ketika melewat hutan Nusantara. Yes. Hutan Nusantara Ya, ya. lewat Masa hutan ditunjuk, Nusantara masa tuh ditunjuk. itu ada banyak sekali yang berdiri di dalam hutan, maksudnya bukan di pinggir jalan tapi di dalam hutan, berdiri banyak. Dan saya melihat ada satu orang Raja Putri, dia kayak yang pulang menghadap itu, dan dia tuh diikuti oleh orang-orang yang ada di situ. Banyak yang rame-rame. Enggak juga sih 2-3 orang, tapi banyak yang situ. Itu Ada. belum 2-3 orang, satu orang. Lumayan. Ikutin satu orang aja udah kayak apa aja. Dan yang ketiga tuh di stadion, kalau di stadion mungkin Randy juga rasa itu, kami kan kebetulan satu wisma, jadi kami tuh dihukum sama-sama untuk lari di stadion malam-malam setelah habis makan malam. Ah. Kan dulu kan makannya di Menza. Oh, Di Muda Gedung. Praja. Ya, Muda Praja. Madia Madia awal. Awal. Jadi kan masih ada bau-bau mudanya gitu. Iya. Jadi Baru kita naik. lari di stadion. Nah, pas putaran pertama masih ada. Aman. Putaran kedua sudah mulai ada yang muncul, pertama dari sudut tribun. Kan dulu kan lapangannya bukan seperti elit sekarang, Ya, kan? Tahu sendirilah Iya. yang Masih dalam proses. Ya. Jadi Pembangunan. banyak lah di situ pokoknya. Kalau misalnya kalian ada di posisi kami, itu mungkin kalian galau, atau misalnya kadang-kadang kita ada di titik terbawah di mana kita menolak untuk ada di posisi ini, tapi mau tidak mau dengan kelemahan kita ya kita harus menerima pemberian dari Tuhan. Tapi itu kalau ngomong bicara pemberian Tuhan, itu kan kita harusnya patut bersyukur juga kan. Harus lebih mengenal, juga bisa membantu dari rekan-rekan yang nggak semuanya juga kan punya itu. Tapi sejauh ini selama kalian hidup, maksudnya selama sampai detik ini nih, adakah nggak kalian pengen, udahlah aku pengen ada niatan untuk menutupi ini semua, gimana caranya itu? Kalau seandainya ada kesempatan saya untuk bisa kayak gitu, maunya ya begitu, karena dengan apa ya sebutnya, anugerah berkah Ya, atau apa yang kita punya sekarang nih membuat kita tuh jadi beda dengan yang lain gitu. Ya mungkin di sisi lain bisa membantu. Saya juga pernah kayak Mario gini membantu saya waktu itu bantu muda angkatan 31 Wisma Kaltim. Saya bantu dia benar-benar kesulitan banget, terus akhirnya saya bantu dan ya alhamdulillah bisa. Ya di sisi lain saya juga senang bisa bantu orang Iya, gitu. benar-benar. Termasuk banyak banget pengasuh yang minta bantu saya untuk menyelesaikan permasalahan mereka gitu kan. Tapi di sisi lain pengen juga kayak kita tuh biasa-biasa aja gitu Normal loh. gitu. Nggak usah ngelihat tuh kayak buat apa gitu. Berarti Itulah kan kayaknya. itu kan saya di luar, maksudnya pernah juga aku pengen ada beberapa orang kan pengen, aku pengen bisa lihat lah, malah menantang kayak menantang maut gitu loh, tapi mereka belum merasakan. Iya. Justru yang sudah mempunyai anugerah ini malah kalau bisa janganlah Kalau bisa jangan. tuh. Kalau mau dicoba jangan gitu maksudnya. Oh. Nggak usah lah Dit. Ini aja dari tadi kayak merasakan sesuatu dia. Ya makanya Saya coba melihat, nggak usah sok ngeramal, kamu nggak bisa. bukan, saya lihat bintang tamu kita ini dari tadi kayak melihat di sana kemari kayak. Udahlah kita lanjut. Ya. Nah ini kan berhubung sebagai informasi kita sedang ada di lapangan Krida namanya di PDN ini. Kok sore ini tempatnya, Nah, Futsal. pagi anggap untuk olahraga Ya. aerobik. karena ini malam, mungkin nanti bisa ditampilkan di foto lapangan kita. Kayak gimana posisinya nih, kayak gimana lapangan Yes. Krida? Luasnya bagaimana? Yes. Itu ini dari tempat olahraga. Nah kalau dari kalian nih ada cerita tersendiri nggak di lapangan Krida nih? Apalagi mungkin di malam hari Ya. atau sekarang ini atau subuh. Kalau saya di Krida dulu kan Muda Praja, kebetulan saya kan nonis. Ya. Kalau kita Muda Praja kan yang muslim, kan dulu kan masih siklus normal. Ya, ya. Jadi yang muslim itu setiap pagi itu kan sholat Sholat wajib, dulu ke masjid. nggak ada pembagian kali ini Shift, muda shift kali gitu. ya nggak ada shift. Ya. Jadi semuanya turun kan, jadi otomatis yang non is kan pasti otomatis ke ini duluan. Langsung ke Ya. Krida. Jadi itu hari kebetulan saya habis jaga serambi jam 3.4, jadi otomatis langsung ke Krida dengan alasan supaya bisa ada waktu kesempatan tidur Di atas. di sini di lantai kan. Jadi pas sampai di sini tidak tahu kenapa saya tuh orang pertama. Emang di Solo belakang player. ya masih ada orang-orang di belakang saya, tapi yang pertama Wisma Kalteng kan di sana. Ya, di ujung sana. Jadi kami yang pertama, terus satu tidur di bagian tembok-tembok yang
Ya, Oh, yang ini pamping yang lebih di tinggi pinggir lah. ya. Jadi kan bantal. Nah, nanti bisa ditampilkan ini. Nggak usah, Dit. Udah paham Terus, lah maksud pamping ya. lebih. Ya pas tidur itu mungkin istilahnya mereka pamit ya, mungkin sudah yang muslim permisi yang sudah sholat, otomatis mereka mau Naik. kepercayaan gitu ya, mereka mau kembali gitu. Jadi pas saya tidur tiba-tiba ada bapak tua satu lewat senggol kaki gini, senggol mungkin tegur mungkin ya, senggol terus bangun. Saya bangun habis, dia itu pakai baju seperti tukang sapu, entah dia tuh dulu pernah sapu jadi tukang sapu di sini lalu dia meninggal dan sebagainya. Pokoknya dia senggol terus, disenggol. Jadi dalam pikiran saya itu, oh ini mungkin manusia. Terus saya tidur lagi, bangun lagi, lihat begini orang yang baru selang 5 detik aja itu sudah hilang. Jadi Oh, pakai baju oranye gitu, kayak gitu. Baju putih Pertamanan. sama topi cantik. kalau di satu itu pakai baju orange. Kayak dinas pertamanan gitu. Baju itu. Memang Itu bisa dibilang teguran lah. Mungkin nggak usah sembarangan tidur sih. Atau mau aerobik. Dibangunin. Biar nggak lolos. Daripada dibangunin temannya kan Nah, diangkat. daripada bangunin pengasuh. Nah, diangkatnya lain lagi. Sama aja. Kalau Randy nih ada cerita sendiri tentang lapangan gerida. Sekarang lagi rame. Ya. Sekarang lagi rame. Ini di luar Di luar kru dari kita, kan? tim. Iya di luar kru rame banget. Nggak, masalahnya kan ini untuk informasi juga, bukan ini aja. Salah satu tim kita juga ada yang bisa kelihatan itu dari Satuan Madya Putri. udah. Kan nanti tayangnya waktu Oh. dari Indonesia Madya Oke, Putri oke. dari Madya NTB Putri. juga. Itu dari belakang tadi ketawa-ketawa aja. Ini kenapa? Mungkin langsung tanya kan, ini kan dari katanya rame. Iya sih rame sih. Yang masuk frame saja udah ada 3. Ada 3. Berarti ini siapa yang nggak masuk kita dia? Kamu dia tak masuk frame ya? Tolong. Mike, jangan bercanda nanti ini. Oh udah maksudnya masuk di frame. luar 4 orang kita ini. Ya di luar kita. Ini udah Desi. Ya nggak usah ditutup. Pokoknya ada dalam frame. 2 di depan kita, 1 di belakang. Yang di belakang kru juga lumayan, samping kiri kanan. Pokoknya rame lah. Di atas pohon lagi terbang-terbang. Hah? di balik itu ada. Ya Allah, astagfirullah. Ya jangan disebutkan ya untuk adik Madya Putri Ya ya. maksudnya itu tadi yang dikatain di belakang. Tapi di kan udah bilang kalau rame nih. Ini kan maksudnya kan ada sebagian kan ya sama, itu kan sama kan wataknya kayak orang, kan ada yang berpikiran ya ini mengganggu recokin aja, apa mereka hanya ingin melihat kita. Ganggu sih. Sebenarnya mengganggu sih. Ya logika aja. Saya punya rumah. Orang masuk terus tiba-tiba apa? Nggak permisi lagi tadi kan? Jadinya tadi saya sempat permisi dulu. Terima kasih Randy sudah menyelamatkan kita. Kalau tadi bintang tamu bukan Mario sama Randy, Abdul Salam misalnya, trio kita, tidak pernah izin kita bertiga ini. Apalagi dia kan tahu sendiri kayak gimana. Iya. Selengean. Aduh, Habis lagi. habis lagi. Terima kasih ya Randy. Terima kasih Randy, Mario. Tapi ini menurut mereka nih kan kita nggak bisa bicara sama itu. Mereka merasa terganggu nggak? Kalau misalnya merasa terganggu ya segera akhiri aja. Ya kan bener. Iya sih, Ini rumah bener. mereka juga. Kita masih diberi izin. Iya. Sebentar. Bisa udah minta izin. Alhamdulillah. Nah, ya Allah. Tapi ini jantung ini udah mulai sak nafas itu men. Ya udah. Cepat. KSA. Oh KSA sudah. Cepat. Oh iya. Kan ini juga di PDN juga kalau orang luar atau dari sudut pandang Praja itu kan punya banyak cerita horor. Ada juga cerita-cerita dari senior turun temurun. Nah menurut kalian tuh cerita horor apa yang paling menyeramkan yang ada di PDN? Mike, kayaknya kita harus lebih merapat lagi nggak sih? Kenapa? Ditunjuk Mike, ditunjuk. Yang serem di PDN. Apa dulu? Kalau saya yang serem itu masih yang di MKP, sama masih di MKP, terus sama Wisma DKI. Karena di depan Wisma DKI perlu ketahui ini nih IPDN sekarang pasca dulu pas masuk saya ini nih seperti bukan taman sih, kayak ladang atau kayak bekas-bekas Ini tuh perumahan kayak kampung lembah. Lembah. Pohon karet dulu, kebun karet. ya Kebun karet. gimana bekas-bekas gitu
Maksudnya di PD ini dulu Oh, kebun sebelum dibangun ini Iya, adalah kebun karet. karet semua. Iya. Terus kalau di DKI itu depannya itu seperti ada kayak jalur jalan kecil, Jalan setapak. enggak jalan tanah, ukurannya tuh kayak gini. Dan itu pas kami capra kan 1 bulan kan kita di Iya, iya, iya. itu biasanya ada malam tertentu tuh seperti ada roda yang lewat situ. Pas tanya di Pakawapurna katanya itu namanya kereta kencana. Oh iya. Dan saya pernah lihat tenda satu tenda di salah satu wisma namanya Wisma NTB. Kan capra dulu yang Wisma DKI, Wisma bagian-bagian bawah kan buang sampahnya di bawah. segitiga. Iya, Masih iya, di iya. Karena kita makannya kan pakai Styrofoam. styrofoam. Iya, benar. Setelah kalau kami buang sampah malam-malam itu depan wismanya itu Wisma NTB itu ada seperti kalau bahasa modern itu bilang halte, kalau bahasa dulu bilang tempat perhentian. Jadi kalau kita kaitkan jalan dengan tempat itu seperti tempat perhentian kereta kencana Di depan Wisma NTB. yang dulunya ada tenda. Di Wisma NTB itu ada tenda. Maksud tenda untuk duduk. Bukan tenda beneran, apa sih, saung gitu kan? Oh, Untuk duduk kan. Dulu. Kita mau udah tahu sekarang masih ada. Sekarang sudah tidak ada. sebagai Iya, info ini kan tadi ada dibilang Wisma Segitiga. Jadi Wisma Segitiga itu dibentuk ada di salah satu pojok kampus IPDN Nanti tuh. bisa ditampilkan Ah, fotonya. ada 3 wisma yang saling berhadapan. Ah. Benar, makanya sebut Wisma Segitiga. Nah, sama Wisma NTB kan mungkin nggak tahu ya. Nanti bisa dibantu sama teman-teman di shoot dari drone shoot. Atau lihat di Google Maps saja ada kok. Nggak kelihatan. Oh, oke. Nanti biar kita tampilkan footage terbaik. Asik. Tapi nih ngomong-ngomong tentang kereta kencana, Iya. saya sebelumnya tuh nggak tahu kan jalurnya kereta kencana tuh di mana. Madeo jangan Jangan jauh. Nanti jarak antara kita semakin jauh. Ngomong-ngomong tentang kereta kencana, dulu tuh saya tuh nggak tahu jalurnya yang mana. Sampai ada satu pengasuh IPDN yang ngasih saya ngasih saya jalan gitu kan. Dia beliau mengizinkan saya untuk masuk ke diri beliau untuk nunjukin jalannya tuh kemana gitu loh. Jalurnya tuh kemana, dan saya ketemu benang ini tuh jalurnya kereta kencana. Jadi jalurnya mulai dari Manglayang, nggak tahu ujungnya mana. Iya. Dari Manglayang terus turun situ ke stadion, terus turun lagi udah belok kiri, terus lagi depan Gorontalo belok kiri, depan samping Posko Banten, belok kanan ke IJB, Iya. lurus Iya. terus ke apa sih, bukan MKP. sebelumnya lagi Wisma Wisma Jambi Sumbar. Oh, Jambi. Ya, Jambi Sumbar. Itu terus belok kanan MKP, terus depannya Kalteng, Mhm. tangga turun lagi, tangga yang samping Kalteng Oh tuh, ya. terus turun lagi terus sampai di Papua belok kiri, benar-benar ada pemberhentian di Wisma NTB. Itu emang dari ujung dari Manglayang itu sampai mana? Kalau boleh tahu nih. Mentoknya terakhir tuh kemarin jalurnya saya lihat tuh ya memang sampai ke Wisma DKI, benar Wisma DKI, tapi setelah Wisma DKI itu dia muter lagi ke Wisma NTB. Kaltim. NTB kan pemberhentian, dia turun ke sini tapi dia belok lagi ke Kaltim. Betul, tadi dari sini langsung dia turun lagi sampai pemberhentian di air di bawah sini, Gimana? Kolam. kolam Kolam Oh, ikan. kolam budidaya ikan. Oh. Yang ada kelincinya. Mungkin ya mungkin kalau misalnya cerita begini kurang seram, maunya tuh lihat secara langsung. Keretanya tuh kayak kita rasa pernah ke KCN atau ke KPN kan di sini. Iya, iya. 11-12 gitu keretanya. Oh, tempat duduknya. maksudnya itu. model-modelnya gitu Model-model loh. itu. Oh, yang kayu. Keretanya Pernah kayu, nonton keretanya Indosiar kan? Ah. Iya. keretanya kayu. Salah satu penunggang tuh pernah saya lihat tuh perempuan, tapi dia pakai baju putih. Kalau Itu ratu. Nenggelis kok apa? itu juga kalau masalah kereta kencana sama kayak Nenggelis itu emang pernah dengar sih dari kakak-kakak Purna, dari kakak-kakak juga. Kan saya ya percaya nggak percaya ya, namanya juga pasti itu ada. Tapi saya ingin dong mendengarkan langsung dari kalian berdua yang diberikan sebuah anugerah itu untuk kelebihan kan. Saya juga pernah ngalamin sih. Tapi bukan kereta. Maksudnya ya anggaplah pengalaman nih kan. Cerita. Jadi pas baru masuk sebagai capra itu kan, saya waktu itu di Wisma Malut. Ya, wajib pasti pengasuh baru datang, pesannya adalah kalau kalian tidak mau diganggu, jaga kebersihan. Yes, of course. Intinya jaga kebersihan ya bilang. Benar.
pertama masuk kayak ya udah gitu lah. Kan kita nggak tahu apa-apa kan, saya waktu masuk nggak tahu tentang IPDN atau apa-apa, hanya ya paling sapu-sapu peta aja kan. Nah baru kamar mandi ini, saya pakai kamar mandi kotor sekali nih kamar mandi kan, saya ngelek, aduh kotor lah, mau bersihin sendiri juga males kan, yang lain lagi ngerapin lemari, ngerapin barang, ya udah nanti aja dibersihin saya bilang. Akhirnya tidur malam tuh bed tuh digoyang, gempa lah, sekira gempa, bangun pertama gempa, langsung mikir kalau gempa nih pasti suara petak kayu itu bunyi juga kan. Iya benar. Hanya tidur lagi, saya salahin di atas, nggak usah goyang kalau tidur gitu. Ya udah tidur lagi, digoyang lagi, bangun baru naik di atas, ngapain goyang-goyang? Nggak ada, saya goyang-goyang, diam-diam juga, saya kira kamu yang goyang-goyang di bawah. Dia bilang, siapa yang goyang dia bilang, semua lagi tidurnya, lagi tidur tengah malam, adalah suara sepatu lewat, ya suaranya ya ini lah, Sepatu PDL di Ya. lorong. Iya. Pernah dengar ceritanya Ah. juga. Tapi aku pengen dengar yang tadi cerita. Ya maaf nih. Punten. Kalau dari yang pernah mereka bilang, yang orang-orang sebelum kita bilang meninggal di situ, itu bilang kalau kita lihat perempuan yang pakai gaun warna merah Ya. itu kita akan sial, itu bilangnya. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu yang warna putih, entah dia nenggelis kan, mungkin masuk pertama nenggelis perkenalkan diri, saya nenggelis kan nggak mungkin. Jadi yang saya lihat itu perempuan, dia pakai baju putihnya bukan gaun modern, tidak, seperti hanya kain yang dibalut, terus dia tuh naik kereta kencana, tapi kudanya itu tidak ada, maksudnya ada suara-suara di depan dia yang bawa dia, tapi tidak kelihatan begitu kudanya. Entah saya tadi kan lihat sekilas atau apa kemana, pokoknya ya gitulah menggelis. Intinya jangan pernah menguji mereka kalau Iya. Tapi nih Randy kan sama kita. Dari Inggrisnya sendiri itu melihat apa kayak menurut pandangan Randy dia sifatnya kayak gimana kan nggak tahu Inggris ini gimana. Bisa diceritakan, kalau misalkan nggak main diceritakan ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma biar memperkenalkan aja. Ya sorry to say sih, kalau beliau ini dia tuh usil, jahat. Kalau misalnya malam nih ya, melawan lewat, dia tuh biasanya mangkal di dekat Wisma Kalta itu, tangga itu. Sering di situ. Kalau misalnya lewat situ terus ada yang kesandung tuh, biasanya dia sering nyandung. Tangga Serius, yang separah kecil itu. di samping. Pernah saya tuh, jadi saya tuh mau pergi menghadap, mohon maaf nih, udah lewat pengasuh, mohon maaf. Jadi mau pergi menghadap, saya lewat situ. Kalau naik atau turun lewat situ pasti cepet sandung. Padahal jelas itu tangga itu saya lihat. Jadi melangkah itu enak, cuma Oh dia lebih sering di sana. Iya sering. Karena apa itu, mungkin ada kayak rumahnya atau tempat duduknya gitu. Kayak tadi pembahasan kita sebelumnya tuh kan, mereka tuh bisa selain di bangunan, di benda, bahkan makanya ada cincin yang orang yang jimat tuh ke cincin tuh kan ada jinnya di cincin. Iya. Jadi tangga itu bisa aja kayak dia di situ juga. Jadi ya saya juga bisa bilang kalau jin tuh punya tingkatannya masing-masing. Ada yang masih lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak kelihatan. Ada yang emang beneran kuat, dan pokoknya ada level-levelnya gitu. Semakin dia bisa menyentuh manusia, berarti semakin dia kuat gitu. Semakin ya kayak misalnya bisa kedengaran suaranya, berarti itu udah lebih kuat lagi. Dia bisa nyentuh lebih kuat lagi. Bahkan yang lebih parah tuh, saya kan sholat tahajud malam, wailul maghdubi alaihim waladhdallin. Ada. Demi Allah, saya sekitar 3-4 kali kayak gitu di Wisma. Iya, sumpah demi Allah. Tapi kan nggak merasa terganggu kan? Ya terganggu lah. terganggu lah dia. Saya juga kalau sholat kayak gitu langsung Dari Randy sendiri langsung batalkan atau gimana? Enggak masalah. biasa pasti. ya biasa. Dia mau gimana? Kalau saya baru tak jadi sholat sih. Amin. Jadi tips dari saya kalau misalnya mau sholat malam, baik nempel aja ke dinding belakang. Kan jatuh. Ya jangan nempel Oh, iya. banget. Nanti malah nyenyak tidur. Tak jadi sholat. Ya gitulah. Itu udah level tinggi banget. Dit, ini kan suasana juga sudah semakin malam. Iya.
dingin, merinding. Kamu juga udah merinding. Kita lebih cepat saja. Iya. Episode hari ini mungkin lebih cepat. Ini pertanyaan terakhir aja nih, Dit. Iya. Menurut kalian apa sih tipsnya nih biar nggak takut gitu dengan hal-hal yang demikian bagi penonton, bagi peraja ataupun bagi orang luas lah. Tips supaya nggak takut. Soalnya saya lihat kalian nih tetap cool. Iya, maksudnya kan Walaupun saya udah kita yang orang-orang awam juga, kru-kru yang orang awam ini kan sama penonton pasti mendengarkan cerita kayak gini kan ya takut mau kemana-mana. kadang-kadang udah takut percaya gitu. Mm-mm. Setiap kali ini nggak berani. Ya sama kayak ada nih, pernah dengar juga kalau semakin mereka ditakuti itu semakin besar gitu. Itu apa benar? Jangan dicoba gitu. Lah tipsnya Tipsnya aja. dari kalian. supaya nggak diganggu. Ya, Ya, maksudnya jangan ganggu supaya kayak- kita tetap berani. Iya, nggak takut. Kalau dari saya untuk peraja, kita kembali ke yang pertama. Kita tahu bahwa IPDN ini bukan baru diri 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ini sudah tanah tua. Seperti juga pas kita disar di Akpol dulu, Nah, tanah tua juga. Di Akpol juga banyak. Intinya kalau yang beragama, tentunya pasti beragama ya, harus rajin beribadah. Setelah itu jangan pernah mengganggu kalau tidak mau diganggu. ayo lanjut Tips Randy. dari Randy nih, tips untuk buat penonton. Yang kayak pertanyaan yang sebelumnya tadi, ketika wisma kotor itu bukannya mereka mau mengingatkan kita untuk membersihkannya, Oh, tapi mereka tuh justru senang, mereka tuh suka gitu loh kalau kotor tuh. Jadi mereka kayak yes, mereka membuatkan rumah buat kami. Kayak gitu jatuhnya. Berarti pengawas selama ini ngomong salah, bilang kalau kotor mereka marah. Iya kan, supaya Tapi memperhaluskan bahasanya bukan, mereka. kalau menurutku bukan salah juga sih. Mungkin dari bapak kamu pengasuh itu cuma mengingatkan emang kalau kotor itu emang nggak bener juga. Ya, Jadi iya. rumahnya orang apa makhluk kayak gitu, jadi nanti malah mereka diganggu. Nggak salah juga sih. Iya. Bener kan kakak? Kurang lebih seperti itu sih. Tips dari saya, iman dan imun tuh iman dia, kebersihan tentang diri sendiri itu jangan jadikan mereka sebagai patokan. Yes. Karena jangan kau sholat karena kau takut hantu, jangan kau bersihkan tempat karena kau takut Make jin. sense. Jangan begitu. Mereka tuh kayak tadi dibilang, semakin kita percaya mereka tuh semakin kuat. Sisi lain dari doktrin itu buat kami ya, buat orang seperti kami, doktrin tuh jadi memperkuat mereka sebenarnya. Nggak masalah, itu memang bagus kita supaya lebih menghargai dan lain-lain. Memang sudah sepatutnya seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain buat orang seperti kami, doktrin tuh membuat kita jadi oh mereka tuh ada gitu. Jadi jaga diri aja, nggak usah kayak tadi dibilang, jangan ganggu mereka, cukup jadi pribadi yang baik aja, nggak usah macam-macam. Mike, saya ini kan dari tadi sebelah Mario nih. Mario sudah kayak nggak kurang lepas itu sudah, dan mungkin sudah divisi daripada saya. Untuk episode kali ini saya percepat aja ya. Biasanya kan kita sampai 1 jam. Nah, mungkin nanti Mike, nih kalau komentar di YouTube lebih dari 100 kita gas episode kedua. Gimana Randy sama Mario? betul. Why Boleh. not? Kan soalnya masih banyak kan Masih tempat-tempat banyak yang cerita yang kalian belum terungkap. ceritakan kan. Bener gak? Atau ini aja, penonton mungkin ada yang punya, atau peraja yang masih, atau kakak-kakak Purna yang masih mempunyai cerita-cerita tuh mungkin bisa tambahkan di kolom Ya komentar. nanti biar langsung dijelaskan sama rekan kita. Terima kasih kepada Randy sama Mario Iya. bisa menemani kita pada malam hari ini. Kita membahas hal-hal agak mistis sedikit. Yes, benar. Oh ya, yang tadi Mike, kalau komentar ini tunggu sampai ya minimal 150 ke atas lah. Kita bikin episode itu. Boleh. Mana? Setuju kan Randy sama? Nah, setuju, sudah siap mereka. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe dan nyalakan notifikasi. Nah, Dan supaya kalian komentar tidak- sebanyak-banyak biar ada jilid kedua tentang dan mungkin terima kasih kepada yang punya. Yes.
Nanti aja di belakang. Oh, yang di belakang. Belakang Oke. layar. Jangan lupa tetap ikuti terus episode Menu Menza selanjutnya, tonton keseruannya. Nanti ada untuk episode yang sebelumnya masih ada di sana, di situ ada tulisan i-nya. Di atas Terima saya. kasih, sampai jumpa di Di Menu Menu Menza Menza selanjutnya. Menu Menu Menza Menza mantap.